Hujan menderu di luar jendela rumah sakit Medika. Namun di dalam kamar nomor 402, kesunyian terasa lebih memekakan telinga. Amira menatap langit-langit putih yang tampak berputar. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Di samping tempat tidurnya, tidak ada kursi yang terisi. Tidak ada genggaman tangan dari seorang ibu. Tidak ada kecupan penenang dari seorang suami. Sedikit lagi, Bu Amira tarik napas dalam. Suara lembut DR. Widya mencoba menembus kabut rasa sakit yang mendera. Hingga akhirnya, sebuah tangisan pecah. Lengkingan suara bayi perempuan itu seharusnya menjadi simfoni paling indah bagi seorang ibu. Namun bagi Amira, suara itu terdengar seperti lonceng kematian bagi masa depannya. Bayi perempuan yang cantik, ujar DR Widya, sambil meletakkan bayi merah itu di dada Amira. Amira tidak memeluknya. Ia hanya menatap hampa. Setelah DR Widya keluar untuk memberikan ruang privasi, Amira merogoh ponselnya dengan tangan gemetar. Ia menghubungi satu satania nama yang menjadi alasan ia berada di titik nadir ini. Fahri. Halo Fahri. Dia sudah lahir. Datanglah ke sini, bisik Amira. Terisak. Keheningan di seberang telepon terasa sangat lama. Sebelum sebuah suara dingin menjawab, aku sudah di bandara, Amira. Hubungan gelap kita adalah kesalahan. Bayi itu, dia bukan tanggung jawabku. Jangan pernah hubungi aku lagi. Klik. Sambungan terputus. Dunia Amira runtuh. Malam itu, dengan langkah tertatih, mengabaikan luka jahitan yang masih basah, Amira menggendong bayi yang terbungkus kain tipis itu, keluar melalui pintu belakang rumah sakit. Pikirannya gelap, malu, benci, dan kemiskinan mencekik logikanya. Di sudut gang yang pengap, di samping tumpukan sampah yang membusuk, ia meletakkan bungkusan itu. Maafkan ibu, nak. Dunia ini terlalu kejam untukmu, bisiknya sebelum berbalik pergi. Namun, sebuah bayangan menghalangi langkahnya. DR. Widya berdiri di sana, dengan napas tersengal, karena mengejar. Apa yang kau lakukan, Amira? Suara Widya bergetar, antara marah dan sedih. Ia segera memungut bayi itu, mendekapnya erat ke dada hangatnya. Dia tidak punya dosa. Dia tidak memilih untuk lahir dari rahimmu atau dari kesalahan ayahmu. Mengapa kau menghukumnya atas dosa yang tidak ia perbuat? Amira jatuh bersimpuh, menangis, meraung. Widya berlutut di depannya. Sebelum kau memutuskan untuk menyerah pada kemanusiaanmu, dengarkan aku. Aku ingin menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemuda bernama Garda. Mungkin setelah mendengar ini, kau akan paham bahwa cinta terkadang tumbuh di tempat yang paling tidak mungkin. 10 tahun yang lalu, di sebuah universitas ternama, Garda berjalan dengan jaket kulit hitam yang kusam. Ia adalah potret pemberontakan. Hari itu, kerumunan mahasiswa sedang berkerumun, menertawakan sebuah video pelecehan yang menimpa seorang mahasiswi bernama Nala. Nala sedang menangis di sudut kantin, dihujat oleh pandangan-pandangan merendahkan. Tanpa banyak bicara, Garda menarik lengan Nala, membawanya langsung ke depan sekelompok pria yang merekam video tersebut. Hapus, atau wajah kalian yang akan terhapus dari kampus ini, geram Garda. Perkelahian tidak terelakkan. Garda menghajar mereka dengan kemarahan yang meluap-luap, bukan hanya karena Nala, tapi karena ia membenci ketidakadilan. Namun, aksinya dihentikan oleh suara berat yang sangat ia kenali. Garda, hentikan. Itu adalah Prof. Surya, ayah kandungnya sendiri, sekaligus dosen senior di sana. Di kantor dekan, Surya tidak menunjukkan rasa bangga atas keberanian anaknya. Sebaliknya, ia menatap Garda dengan jijik. Kau selalu menjadi beban, Garda. Kau liar, tidak terkendali, persis seperti saat kau membiarkan ibumu tewas dalam kebakaran itu. Kau hanya tahu cara menghancurkan, bukan membangun. Kata-kata itu menghujam jantung Garda lebih dalam dari pukulan manapun. Ibadah masa kecilnya hancur. Ayahnya tidak pernah tahu bahwa Garda pun hancur karena kehilangan ibu. Sejak hari itu, Garda resmi menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Hanya Nala yang tetap tinggal. Nala menjadi satu-satunya cahaya dalam hidup Garda yang suram. Namun, cahaya itu pun ternyata hanya fata morgana. Ketika Nala
pamit pulang ke kampung halaman. Ia melarang Garda mengantarnya sampai rumah. Orang tuaku kolot, Garda. Mereka tidak akan suka melihatmu. Alasan Nala. Minggu berganti bulan. Garda kehilangan kontak. Hingga suatu hari, sebuah undangan pernikahan sampai ke tangannya. Nala akan menikah dengan seorang pria kaya, pilihan orang tuanya. Garda datang ke pesta itu dengan hati yang hancur. Berteriak menyatakan cintanya di depan semua tamu. Aku mencintaimu, Nala. Kita sudah berjanji. Nala menatapnya dengan dingin, berdiri di samping pria berjas rapi. Garda, sadarlah. Kita hanya berteman. Kau tidak punya masa depan. Lihat dirimu. Kau hanya sampah jalanan. Dunia Garda berhenti berputar. Hari itu, ia diusir. Ditahan oleh polisi. Dan saat ia meminta pertolongan ayahnya, Prof. Surya hanya berkata lewat telepon. Aku tidak punya anak bernama Garda. Garda bebas dari penjara 2 hari kemudian, tanpa uang, tanpa keluarga, hanya dengan motor tua kesayangannya. Ia memacu mesin menuju kota yang jauh, bersumpah untuk menghilang dari dunia yang mengenalnya. Di belahan kota yang lain, seorang bocah berusia 6 tahun bernama Rindu duduk di pojok ruang sidang perceraian. Ayah dan ibunya sedang berteriak satu sama lain. Bukan berebut hak asuh, melainkan saling melempar tanggung jawab. Aku tidak punya uang untuk memberinya makan. Kau yang ambil dia, teriak ibunya. Aku terlilit hutang. Dia hanya akan menjadi beban bagiku, balas ayahnya. Rindu, dengan boneka beruang lusuh di pelukannya, berjalan keluar dari ruang sidang yang menyesakan itu. Ia hanya ingin mencari teman bicara. Ia naik ke sebuah bus kota yang sedang terparkir. Kondektur bus, yang mengira Rindu adalah anak dari salah satu penumpang, membiarkannya ikut. Sementara itu, seorang konten kreator bernama Bimo melihat pertengkaran orang tua Rindu sebagai peluang. Ia mengarahkan kameranya. Lihat pemirsa, inilah drama kemanusiaan. Orang tua yang membuang anaknya. Bimo tidak peduli pada Rindu. Ia hanya peduli pada viewers. Rindu diturunkan di sebuah terminal asing. Saat kondektur sadar, tidak ada yang membayarnya. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, gadis kecil itu sendirian. Ia lapar. Ia harus mencari sisa makanan di tempat sampah untuk bertahan hidup. Baginya, kegelapan malam tidak seseram teriakan kedua orang tuanya yang menganggapnya hama. Hingga suatu malam, saat hujan turun deras, Rindu melihat sebuah rumah kontrakan yang pintunya terbuka sedikit. Di dalamnya, seorang pria sedang tertidur lelap di kursi kayu dengan botol minuman keras di sampingnya. Pria itu adalah Garda. Garda terbangun dengan kepala yang berdenyut hebat. Sisa alkohol semalam masih meninggalkan rasa pahit di pangkal tenggorokannya. Kamar kontrakannya yang sempit di pinggiran kota itu berbau oli, keringat, dan keputusasaan. Namun, pagi ini ada bau yang berbeda. Bau tanah basah dan sesuatu yang asing. Ia menoleh ke sudut ruangan. Di atas tumpukan koran bekas, seorang anak kecil meringkuk seperti janin. Pakaiannya kotor, rambutnya kusut masai, dan wajahnya dipenuhi noda debu jalanan. Hei, siapa kau? Bentak Garda. Suaranya parau. Gadis kecil itu terjingkat. Ia memandang Garda dengan mata bulat yang besar, namun tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Ia hanya gemetar, memeluk lututnya erat-erat. Keluar. Aku tidak menerima tamu, apalagi pengemis. Garda berdiri. Langkahnya sempoyongan. Ia merasa hidupnya sudah cukup berantakan, tanpa harus mengurusi anak orang lain. Gadis itu tidak bergerak. Ia malah mengambil selembar kertas kusam dan sebuah krayon pendek dari tas kecilnya. Dengan tangan gemetar, ia menggambar sesuatu. Sebuah sketsa kasar tentang seorang pria besar yang berdiri di samping seorang anak kecil. Di bawah gambar itu, ia menulis dengan huruf yang miring. Liar. Garda mendengus. Ya, aku memang liar. Aku orang buangan. Jadi pergilah. Sebelum aku kehilangan kesabaran. Garda menyeret gadis itu keluar dan mengunci pintu. Namun, sepanjang hari di bengkel tempatnya bekerja, bayangan mata gadis itu terus menghantuinya. Suara-suara di kepalanya
Suara ayahnya yang menghina, suara Nala yang mengkhianati, mendadak kalah nyaring oleh sunyinya tatapan anak itu. Malam harinya, Garda pulang dengan membawa sebungkus roti murah. Ia melemparkan jaketnya ke kursi dan mulai makan dengan rakus. Namun, saat ia memejamkan mata sejenak karena kelelahan, ia merasakan gerakan halus di bawah meja. Ia membungkuk dan menemukan gadis itu lagi. Rupanya, ia menyelinap masuk melalui jendela yang rusak. Gadis itu sedang memegang secuil roti yang jatuh, memakannya, seolah itu adalah perjamuan paling mewah di dunia. Kemarahan Garda menguap, berganti dengan rasa sesak yang aneh di dadanya. Kau benar-benar tidak bisa bicara. Anak itu menggeleng. Di mana orang tuamu? Anak itu terdiam lama, lalu mengambil kertasnya lagi. Ia menggambar dua sosok orang dewasa yang sedang berteriak, dan di tengahnya ada tanda silang besar. Ia lalu menunjuk ke arah Garda dan menulis lagi di bawah gambarnya, "Ayah." Garda tertawa getir, tawa yang hampir terdengar seperti isakan. "Aku jadi ayahmu, Nak? Aku bahkan tidak bisa mengurus diriku sendiri. Aku ini sampah." Namun, malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Garda tidak tidur sendirian. Ia membiarkan Rindu tidur di atas kasur tipisnya, sementara ia sendiri mendengkur di lantai semen yang dingin. Ditemani suara napas halus sang gadis kecil, Garda mulai terbiasa dengan kehadiran Rindu, yang ia panggil dengan sebutan si bisu. Meski dalam hati, ia mulai menyukai panggilan liar dari anak itu. Garda bekerja lebih keras di bengkel. Ia butuh uang lebih untuk memberi makan satu mulut tambahan. Suatu sore, Garda pulang dan mendapati Rindu sedang memegang sebuah bingkai foto tua yang selama ini disembunyikan Garda di balik lemari. Itu adalah foto mendiang ibunya. Rindu mencoba membersihkan debunya dengan ujung bajunya yang kotor. Prank. Bingkai itu jatuh. Kaca pelindungnya hancur berkeping-keping. "Apa yang kau lakukan?" raung Garda. Ia mendorong Rindu hingga terjatuh. Amarahnya meledak. Foto itu adalah satu Satania, benda yang menghubungkannya dengan cinta yang tulus. "Keluar, pergi dari sini. Kau hanya membawa sial. Sama seperti aku." Garda menyeret Rindu ke terminal bus kota. Ia meninggalkannya di sana, tanpa menoleh ke belakang. "Jangan pernah kembali." Di bengkel, Garda bekerja seperti orang kesurupan. Namun, pemilik bengkel, seorang pria tua yang bijak, memegang bahunya. "Garda, matamu bicara lain. Kau tidak marah pada anak itu. Kau marah pada dirimu sendiri. Karena kau mulai menyayanginya. Dan kau takut kehilangan lagi." Kata-kata itu seperti tamparan. Tiba-tiba, hujan turun dengan sangat deras. Garda teringat Rindu yang tidak memiliki jaket, tidak memiliki tempat berteduh, dan tidak bisa bicara untuk meminta tolong. Ia memacu motornya kembali ke terminal. Ia mencari ke setiap sudut, ke bawah kolong jembatan, ke deretan ruko yang tutup. "Rindu, liar di sini. Di mana kau?" teriaknya. Kalap. Ia menemukan Rindu tergeletak di depan sebuah toko kain. Tubuhnya menggigil hebat karena demam. Wajahnya pucat pasi. Tanpa pikir panjang, Garda menggendongnya dan memacu motornya menuju rumah sakit terdekat. Di sana, di ruang IGD, ia bertemu dengan seorang mahasiswi kedokteran yang sedang magang. Namanya Widya. "Apa yang terjadi dengannya?" tanya Widya dengan nada tegas namun penuh perhatian. "Dia sakit, tolong dia," bisik Garda. Tangannya gemetar hebat. Widya menatap Garda dengan selidik. "Kau ayahnya?" Garda terdiam sejenak, menatap wajah kecil Rindu yang sedang berjuang melawan maut. "Bukan. Tapi, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi." Widya tersenyum tipis. Ia melihat sesuatu di balik penampilan liar Garda, sebuah percikan kemanusiaan yang sedang mencoba untuk menyala kembali. Selama masa pemulihan di rumah sakit, Widya banyak berbincang dengan Rindu melalui bahasa isyarat dan tulisan. Widya terkejut saat mengetahui bahwa Garda bukanlah ayah kandungnya. Namun, ia melihat bagaimana Garda menunggu di luar ruangan setiap malam, tidur di kursi kayu, dan memastikan Rindu mendapatkan obat terbaik
Meski ia harus berhutang pada pemilik bengkel, Widya memutuskan untuk menjebak Garda. Garda, anak ini butuh identitas untuk sekolah. Jika kau tidak mengakuinya sebagai anak, dinas sosial akan mengambilnya dan memasukkannya ke panti asuhan yang mungkin tidak sebaik perlindunganmu. Garda bimbang. Menjadi ayah berarti ia harus berhenti menjadi liar. Ia harus membuang botol minumannya. Ia harus menjadi manusia. Baiklah, kata Garda mantap. Dia anakku. Namanya Rindu Garda. Sejak hari itu, kehidupan mereka berubah. Widya sering berkunjung ke kontrakan Garda untuk membantu Rindu belajar. Kedekatan mereka bertiga mulai menyerupai sebuah keluarga. Pahi Rindu bahkan dengan nakal menjodohkan mereka, menuliskan nama ibu Widya dan ayah Garda di buku sekolahnya. Namun, di kegelapan, sebuah rencana jahat sedang disusun. Sarafat, seorang pengacara haus kekuasaan, membutuhkan kasus besar untuk menaikkan citranya agar terpilih menjadi pejabat pengadilan. Ia menghubungi Bimo, si konten kreator. Cari anak yang hilang itu. Kita akan membingkai ceritanya, seolah dia diculik oleh seorang preman berbahaya. Kita akan menjadi pahlawan yang menyelamatkannya, ujar Sarafat sambil menghisap cerutunya. Bimo ragu, tapi uang yang ditawarkan Sarafat terlalu besar. Tapi Pak, anak itu sepertinya bahagia bersama pria itu. Bahagia tidak penting di depan hukum dan kamera. Bimo, cari mereka. Pagi itu, Garda mengenakan kemeja satu-satunya yang tidak kusut. Ia berdiri di depan cermin, retak di kontrakannya, mencoba merapikan rambutnya yang biasanya berantakan. Rindu berdiri di belakangnya, mengenakan seragam sekolah dasar yang dibelikan oleh Widya. Gadis kecil itu tampak bersinar. Beban kelam di matanya perlahan memudar, digantikan oleh binar harapan. Ayah, tampan, tulis Rindu di papan tulis kecilnya. Garda tersenyum tipis, sesuatu yang jarang ia lakukan. Jangan bicara sembarangan, ayo. Nanti kau terlambat. Di sekolah, saat pendaftaran, sebuah momen kecil, namun bermakna terjadi. Petugas administrasi bertanya, siapa nama ibu dari anak ini? Garda terdiam. Namun sebelum ia menjawab, Rindu menarik ujung baju petugas itu dan menuliskan nama. Widya. Garda ingin memprotes. Namun saat ia melihat Widya berdiri di gerbang sekolah, sambil melambai dengan senyum hangat, kata-katanya tertahan di tenggorokan. Untuk pertama kalinya, Garda merasa memiliki dunia yang utuh. Namun, kebahagiaan mereka seperti istana pasir di tepi pantai. Sarafat, sang pengacara licik, telah mengendus keberadaan mereka melalui foto-foto yang diam-dayum diambil oleh Bimo. Sarafat tidak bergerak sendirian. Ia mencari orang tua kandung Rindu yang masih terjebak dalam kemiskinan dan kebencian. Ia menawarkan kesepakatan. Katakan pada polisi bahwa anak kalian diculik oleh preman bernama Garda. Jika kalian melakukannya, hutang kalian lunas dan kalian akan mendapatkan kompensasi besar dari negara. Tanpa nurani, kedua orang tua Rindu setuju. Mereka yang tadinya membuang Rindu kini berakting di depan kamera Bimo sebagai orang tua yang hancur karena kehilangan anak. Anak kami dibawa paksa. Garda adalah monster, tangis Ibu Rindu dalam sebuah video viral. Garda yang sedang bekerja di bengkel tidak tahu apa-apa hingga suatu sore saat ia sedang menjemput Rindu di sekolah. Kepungan polisi sudah menunggunya. Garda, Anda ditahan atas tuduhan penculikan anak di bawah umur dan eksploitasi, ujar petugas kepolisian, sambil memborgol tangan Garda di depan mata Rindu yang ketakutan. Tidak, dia anakku. Aku menyelamatkannya, teriak Garda. Namun, saat ia melihat ke arah kerumunan, ia melihat Sarafat berdiri di sana dengan senyum kemenangan. Dan Bimo, yang terus merekam setiap detik kehancuran Garda. Di dalam sel tahanan, Garda kembali menjadi pria yang hancur. Sarafat menggunakan segala cara untuk menghancurkan karakter Garda di mata publik. Ia mengungkit kematian ibu Garda, menuduh Garda sengaja membiarkan ibunya terbakar demi asuransi. Sebuah fitnah keji yang membuat Profesor Ria, ayah Garda, semakin membenci anaknya. Widya mencoba membantu,
Namun posisinya sebagai mahasiswa magang membuatnya tidak memiliki kekuatan hukum. Ia hanya bisa mengunjungi Garda dan membisikkan kekuatan. Rindu terus memanggil namamu. Garda. Dia sakit, jantungnya melemah karena stres. Bisik Widya dengan air mata mengalir. Di sisi lain, nurani Bimo mulai terusik. Ia melihat bagaimana Rindu disekap di sebuah rumah aman oleh Sarafat. Bukan untuk dilindungi, tapi untuk dijadikan alat bukti. Rindu tidak mau makan. Ia hanya terus menuliskan nama liar di dinding kamar. Malam sebelum sidang putusan, Bimo melihat Rindu tak sadarkan diri karena demam tinggi dan sesak napas. Penyakit jantung bawaan Rindu kambuh akibat tekanan mental. Sarafat melarang siapapun membawa Rindu ke rumah sakit karena takut rencana mereka terbongkar. Dia bisa mati, Pak Sarafat, teriak Bimo. Biarkan saja. Jika dia mati, kita bisa menuduh Garda telah menyiksanya selama penculikan. Itu malah menguntungkan kita, jawab Sarafat dingin. Saat itulah Bimo sadar bahwa ia telah bekerja untuk iblis. Dengan tangan gemetar, Bimo menyalakan fitur live streaming di media sosialnya yang memiliki jutaan pengikut. Ia mengarahkan kamera ke arah Rindu yang sekarat, lalu ke arah Sarafat yang sedang tertawa merencanakan kejahatan selanjutnya. Dunia harus tahu, Garda adalah pahlawan, dan kami adalah penjahatnya. Isak Bimo di depan kamera. Siaran langsung Bimo meledak. Publik berbalik membela Garda. Hakim segera memerintahkan pembebasan Garda agar ia bisa menemui Rindu di rumah sakit. Profesor Surya, yang melihat siaran itu, jatuh terduduk. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah membenci malaikat dan memuja harga diri yang salah. Garda berlari menyusuri lorong rumah sakit, diikuti oleh Widya. Di ruang ICU, Rindu terbaring lemah dengan berbagai selang di tubuhnya. Liar, bisik Rindu saat melihat Garda. Suaranya sangat kecil, namun bagi Garda, itu adalah suara terindah di jagat raya. Ayah di sini, nak, ayah di sini. Garda menggenggam tangan kecil itu, menciumnya berkali-kali. Rindu tersenyum. Ia menoleh ke arah Widya, lalu menyatukan tangan Garda dan Widya di atas dadanya, yang mulai jarang berdetak. Ia telah menyatukan dua orang yang ia cintai. Dengan satu napas panjang yang tenang, Rindu menutup matanya selamanya. Cahaya kecil itu telah kembali ke langit. Garda menguburkan Rindu di samping makam ibunya. Tidak ada kemarahan lagi di matanya, hanya ketenangan yang dalam. Ia memutuskan untuk mengubah hidupnya sepenuhnya. Dengan bantuan ayahnya yang telah bertobat, Widya, dan pemilik bengkel, Garda mendirikan sebuah panti asuhan bernama Rumah Rindu. Dr. Widya menyeka air matanya saat mengakhiri cerita tersebut. Amira, yang sedari tadi mendengarkan, kini memeluk bayinya dengan sangat erat. Ia gemetar, menyadari betapa nyarisnya ia melakukan kesalahan yang akan ia sesali seumur hidup. Di mana Garda sekarang? Tanya Amira, lirih. Widya tersenyum dan menunjuk ke arah taman rumah sakit. Di sana, seorang pria sedang menggendong seorang anak yatim. Sambil tertawa bersama seorang wanita-wanita itu adalah Widya sendiri. Amira berjalan mendekat. Ia melihat Garda yang kini telah menjadi pelindung bagi anak-anak yang dibuang dunia. Siapa nama bayimu? Amira, tanya Garda lembut saat mereka bertemu. Amira menatap bayinya yang mungil, lalu menatap langit yang mulai cerah. Namanya Rindu. Agar aku selalu ingat bahwa setiap anak berhak untuk dirindukan, bukan dibuang. Garda Tekjiang, matanya berkaca-kaca. Ia melihat bayangan Rindu kecil, tersenyum di antara bunga-bunga taman. Kisahnya mungkin penuh luka, namun luka itu telah menjadi pupuk bagi kehidupan baru yang lebih indah. Tamat.